sinetron Cinta Berakhir Bahagia. Udah nonton kan sinetronnya setiap hari jam 20.00 waktu Indonesia Barat di RCTI. Karakternya sendiri seperti apa sih, Kak? Karakter aku tuh, aku punya 2 anak perempuan dan aku harus struggling buat hidupin mereka. Walaupun aku sempat jatuh mencari uang, karena awalnya kan aku cari uang tuh untuk membayar hutang-hutang suami aku yang meninggal. Dia suka main judi lah apa segala macam. Nah ketika suami aku meninggal, aku harus membayar itu semua. Akhirnya aku jatuh ke pekerjaan dunia malam. Tapi ditentang lah pasti ketika anak-anak tahu, anak-anak menentang itu. Nah aku kan sayang ya sama anak-anak, apalagi mereka perempuan. Jadi aku berusaha untuk, aku sebagai ibu mencoba untuk mencari pekerjaan lain selain pekerjaan dunia malam itu. Ya akhirnya, ya disitulah strugglingnya Sinta. Susahnya mencari pekerjaan kesana kemari karena udah faktor usia juga kan. Jadi agak susah untuk mencari kerjaan yang proper, terus dia juga gak punya pengalaman. Jadi akhirnya ya paling pekerjaan-pekerjaan yang ada tuh yang sebenarnya dia berat untuk melakukan, kayak cleaning service. Apa karena anak-anak takut ibunya terlalu capek atau apa. Nggak ada yang salah dengan pekerjaan itu, cuman nanti ibu capek gitu-gitulah. Tapi yang nggak bisa dipungkiri biaya hidupnya besar gitu. Itulah, terus dengan konflik-konflik yang anak-anak punya gitu kan dengan pasangannya masing-masing. Terus aku juga sempat kenal dekat dengan David, sosok yang perhatian sama aku gitu kan, tapi kenalnya waktu itu di dunia malam gitu, tapi dia sudah berumah tangga. Nah itu ada konfliknya juga di situ. Tapi di sini karakternya sendiri mungkin bisa chemistry sama yang lain, contohnya sama Chris kan baru pertama kali ketemu. Iya, Chris itu buat peran utama pertama. Awal memang dia cerita memang sedikit kesulitan untuk mencari karakter Pasha. Tapi dia banyak bertanya, dia banyak ngobrol sama Adisti juga ya, sama Angel. Terus kalau kita sinnya barengan juga kita suka ngomongin, Kak ini gimana ya kalau, kan ini dia kan sebenarnya anak aku kan, karena ditukar. Jadi kalau aku ada adegan sama dia tuh memang kita tuh suka eye contact-nya dalam. Nah itu dia suka nanya, itu gimana supaya kepancing ya Kak ya, harus ngelihat, iya harus, emang kita tuh harus ngelihatnya dalam banget. Aku lihat mata kamu itu karena apa? Karena aku harus ngedapetin feel itu gitu. Jadi dia, oh oke. Jadi ya emang banyak ngobrol sih, banyak nanya. Sejauh ini chemistry-nya sama siapa lawan lain? Semua sih oke kok. Aku sama anak-anak aku apalagi ya, kita banyak scene nangis. Jadi mau nggak mau emang harus dapet. Aku emang sama mereka harus deket banget gitu. Sama Pasha masih jarang-jarang, tapi sekali ketemu memang eye contact-nya agak dalam. Jadi so far oke semua. Kalau sama yang pemeran dewasa, bapak ibu, aku udah berapa kali syuting sama mereka ya, jadi lebih gampang. Sekarang kan bulan Ramadan ya Kak, udah pasti syuting yang buka puasa. Mas Rizky kan mungkin ngobrolin. Ya, Apa sih mungkin seneng kita yang nonis juga jadi ikut-ikutan beli-beli takjil gitu buat rame-rame. Tanya sama Chris deh, Angela tuh paling sering, Angela, Laura itu paling sering bawa makanan, beli es buah lah, apalah, buat ya kita makan sama-sama. Jadi begitu break kan bareng ya, jadi semua kita makan bareng, seneng aja suasananya. kan lagi rame juga berbuka, kamu berburu takjil ya Maris? Kakak berburu juga ikut. Iya. Biasanya tuh aku kalau nggak syuting emang suka begitu, aku suka ikutan beli karena itu kan emang setahun sekali ya ngelihat jajanan segitu banyak. Kadang ngelihatnya ya kalau aku yang deket rumah dulu mana gitu, cari aneka-aneka bubur takjil itu kan emang biasanya dijual kalau puasa. Jadi ya seneng aja ikut-ikutan beli gitu. Tapi kakak sendiri kalau berburu takjil biasanya beli apa nih? Aku tuh biasanya itu aneka bubur-buburan gitu, kayak kolak pisang, bubur candil gitu-gitu. Sama kue-kue biasanya, atau kue-kue yang jarang ada kecuali biasa bulan Ramadan. Biasanya makanan-makanan khas ya. Nah, yang ini nih jarang nih. Ini biasanya kalau aku dulu di Kalimantan tuh kue apa ya? Ada kayak kue lumpur tapi gede gitu loh. Aku lupa. Bingka. Bingka itu tuh cuman bulan Ramadan loh dijualnya gitu. Jadi aku emang berburunya pas Ramadan gitu, seneng banget bisa dapetin itu gitu. Jadi
Iya ikut, kayak tadi aku sayangnya aku telat, tadi aku udah mau nitip sop buah. Ah udah jam 6 kurang baru ingat, akhirnya udah kehabisan. Kan ternyata nanti kalau pasca Iya, iya katanya nanti gantian dibalasnya pas pasca telurnya kita habisin biar kalian nggak bisa rebutan. Iya iya. nggak pada Tapi itu ternyata aku seneng sih malah ngelihat fenomena itu ya. Jadi aku ngelihatnya eh apa sih kita kayak toleransi dan kita disatukan lagi tuh dengan hiburan-hiburan yang seperti itu. Karena setahu aku juga kan bulan Ramadan itu kan bulan baik untuk semua umat manusia kan, nggak cuman untuk agama Islam sendiri gitu. Jadi emang tadi ngobrol sama supir aku juga, iya itu kan bulan Ramadan kan emang buat ini bu katanya, buat seluruh umat manusia gitu, nggak cuman agama Muslim. Oh iya gitu, iya jadi ya emang kita kayak ya kalau ada fenomena ini jadinya oh iya ya kita bisa berbaur di tempat takjil loh, berburu takjil itu kita bisa berbaur tanpa memandang itu agama apa. Cuma agak kesel ya suka nggak kebagian. Katanya yang muslim masih lemas di rumah, yang nonis sudah semangat ayo kita berburu. Jadi udah habis duluan. ini kita mau minta tanggapan boleh ya? Apalagi nih? Di depan kak. Oke. Nah, oke. Jadi ada apa ya? Ya, sebenarnya ya pekerjaan apapun itu mana sih ada yang nggak capek, pasti capek dong. Semua kerja capek. Kita juga di sini orang suka ngelihatnya enak ya jadi artis gitu. Enggak, kalau mereka ngelihat kerjanya ada yang pernah nyoba juga nggak kuat gitu. Gila ya, syuting tuh ternyata capek banget. Jadi semua pekerjaan tuh pasti capek lah. Dan orang yang bekerja itu kan pasti punya target lah dalam hidupnya ya, termasuk kepala keluarga, butuh buat membiayai anak istri di rumah. Tapi ya namanya bekerja kan ada aturannya gitu ya, ada aturan yang harus dijalankan sesuai dengan aturan tersebut gitu. Ya aku juga nggak sebenarnya ya satu sisi sih emang kasihan kadang ngelihat mereka mungkin terlalu lelah. Mungkin dikasih tempat bukan nggak dikasih ya, mungkin dikasih tempat tapi agak jauh mungkin. Jadi buat mereka ya menjangkau itu susah lah, kejauhan lah. Udah di sini aja, walaupun itu sebenarnya mengganggu kenyamanan pengguna jalan ya, pengguna jalan. Yang nggak dibenarkan juga sih sebenarnya, karena jangan sampai kita bekerja mencari nafkah tapi merugikan orang lain. Itu sih, kalau aku lebih seperti itu. Jadi apapun pekerjaan kamu, gimana pun kondisinya ya kayak kita di sini juga kita dikasih tempat. Ya kita jangan sampai mengganggu. Tadi aku juga agak ribut soal kebersihan. Ayo dong, kalau bisa bantu PU untuk kita bersih-bersih, kenapa harus jangan mentang-mentang itu pekerjaan mereka. Terus kita bisa seenaknya buang sampah. Kan udah disiapin gitu. Apa sih susahnya tinggal ngambil sampah masukin di tempatnya. Ya itu contoh kecilnya seperti itu. Jadi ya boleh bekerja, boleh istirahat, tapi jangan mengganggu juga kenyamanan orang lain. Dah itu aja. Oke. Oke, jangan lupa saksikan Cinta Berakhir Bahagia setiap hari ya, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Kemudian